Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An dari Ralan Seprani NPM 1911080024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Shiva Anggraini. Poin C, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal berbentuk selanjutnya. Kemudian Robbins dalam Sense Rock menyatakan bahwa untuk memahami fungsi kognitif, kita harus memeriksa alat yang memperantarai dan membentuknya. Membuat Vygotsky ini berpendapat bahwa bahasa adalah alat yang sangat penting. Kemudian Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari sosial dan juga kultur. Perkembangan anak tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan sosial dan juga kultural. Dari ketiga klaim dasar ini, Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang hubungan antara pembelajaran dan juga perkembangan. Ide khusus merefleksikannya pandangan bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu ide unik Vygotsky ini adalah konsepnya tentang zone of proximal development. Zone of proximal development atau yang sering kita sebut dengan ZPD adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi batas bawah dari ZPD ini adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Lalu batas atasnya adalah tanggung jawab seorang anak itu sendiri. Penekanan Vygotsky pada ZPD menegaskan keyakinannya akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Lalu poin D, yaitu implikasi teori belajar menurut aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. Willingham menyatakan bahwa hubungan psikologi kognitif untuk kepentingan pembelajaran di kelas adalah seperti hubungan kognitif untuk kepentingan fisika untuk keperluan pembangunan di bidang teknik. Semisal jembatan, memang pengetahuan tentang pikiran psikologi kognitif yang diperoleh dari percobaan tidak akan memberitahu guru cara mengajar anak-anak secara baik. Namun demikian, psikologi kognitif dapat menjelaskan prinsip-prinsip pikiran siswa beroperasi sebagai pedoman latihan. Vygotsky dalam pembelajaran Sense Rock menyatakan bahwa ada beberapa strategi mengajar dan menerapkan teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama adalah gunakan pendekatan kontrikvis. Yang kedua adalah fasilitasi mereka untuk belajar. Yang ketiga adalah pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Yang keempat adalah gunakan penilaian terus-menerus. Lalu yang terakhir adalah tingkatan kemampuan intelektual murid. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.